dari ojol nih, manusia biasa nih. Aku mau buktikan bukan gara-gara duit men gitu. Kalau kita punya niat yang tulus, ya jangankan orang ya, Tuhan pun dengar itu. Yang penting kita tetap dalam koridor, tetap berusaha ikhtiar ya seperti ini, sehingga bisa kita wujudkan pelan-pelan, kita kikislah korupsi itu sedikit demi sedikit, gitu dia aja. Halo teman pengamat, selamat datang kembali di Pengamat Bertanya, podcast inspiratif yang mengajak teman-teman pemuda di Indonesia untuk beropini, karena kita tahu diam bukan pilihan. Nah, hari ini kita udah bersama narasumber inspiratif di Pengamat Bertanya. Kita kembali lagi bersama narasumber inspiratif. Kita sudah bersama Bang Erwin Siahaan, anggota DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Ya? Alhamdulillah. Sehat. Jadi gimana nih Bang, pengalamannya setelah kurang lebih 4 tahun menjadi anggota DPRD Kota Medan? Ya, pengalamannya banyak suka dan duka ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita jadi sadar bahwasanya politik itu sangat berpengaruh untuk bangsa dan negara ini, khususnya untuk masyarakat. Gitu. Karena produk-produk politik melalui undang-undang sampai perwal ataupun perda, itulah yang mengatur sendi-sendi kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai nanti ke liang lahat gitu aja. Jadi sekadar informasi tentang Bang Erwin ini sebenarnya udah banyak di artikel-artikel dari driver ojek online ya Bang ya. Dari driver ojek online jadi anggota dewan. Tapi kita mau nanya nih alasan Bang Erwin kenapa sih Bang? Karena kan politik tuh biasa masuk ke politik, peduli dengan politik itu berawal dari keresahan. Ya kan? Seresah apa sih seorang Erwin Siahaan hingga maju menjadi anggota DPRD Kota Medan? Yang pertama, kita lihat aja sebelum saya maju ke sini 2 kali, maaf ya, ini fakta ya. Iya. Fakta tak terbantahkan 2 kali wali Kota Medan itu masuk UI. Iya. Setelah saya masuk pun masuk UI juga. Nah itu fakta yang tak terbantahkan, itulah keresahan kita. Nah ternyata korupsi ini extraordinary crime, kriminal yang luar biasa dampaknya sama masyarakat. Kita lihat bagaimana banyaknya sekarang gelandangan, pakir-pakir miskin, ya itu dipengaruhi dari korupsi semua. Nah kalau korupsi nggak ada di Indonesia mungkin udah sama hampir kayak Jepang kita. Itu dia, itu rasanya kita. Ditambah lagi kemajuan pembangunan infrastruktur di tempat kita dan pelayanan dasar publik ya di kantor-kantor pemerintahan itu kurang maksimal. Nah itulah keresahan saya sehingga maju menjadi anggota DPRD Kota Medan. Ditambah nanti kalau kita lihat ya 2017 kota terkorup di Indonesia itu ya Kota Medan. Nah atas dasar keresahan itu nih anak muda nih agak sedikit ganteng nih dari ojol nih, manusia biasa nih. Aku mau buktikan bukan gara-gara duit men gitu. Kalau kita punya niat yang tulus, ya jangankan orang ya, Tuhan pun dengar itu. Yang penting kita tetap dalam koridor, tetap berusaha ikhtiar ya seperti ini, sehingga bisa kita wujudkan pelan-pelan, kita kikislah korupsi itu sedikit demi sedikit, gitu dia aja. Jadi selama menjadi anggota DPRD Kota Medan ini Bang, apakah memang perjuangan Abang untuk mengurangi korupsi ini apakah sudah berjalan dengan lancar atau ada hambatan-hambatan gitu? Nggak semuanya bisa sempurna aja. Nah kan yang penting kita tidak punya deal apapun dengan pihak manapun, baik itu eksekutif maupun para masyarakat, yakni pengusaha yang ingin melegalkan soal izin atau apapun itu supaya diterima beroperasi dengan cara mengiyakan atau mengintimidasi OPD atau dinas terkait agar mengiyakan usaha ini biar bisa berdiri atau berjalan gitu. Sampai saat ini saya belum pernah gitu. Nah itu dia tapi semua kegiatan kami, apapun itu dalam hal rapat, dalam hal melakukan kunjungan pekerja, itu semua diatur sama konstitusi ya. Nah, itu dasar kami melaksanakan yang namanya kegiatan, ada tata tertib juga melalui proses perundangan. Itulah yang kami maksimalkan sehingga
yang namanya korupsi itu sampai saat detik ini wali kota kita Bobi kan belum nggak ditangkap KPK kan? Ya. Ini buktinya ada bukti pengawasan kami maksimal gitu. Artinya pengawasan sudah maksimal dan sebenarnya semua anggota dewan itu harus memulai dari diri sendiri dulu ya Bang Iya. untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Benar. Nah sama mungkin ini Bang karena tadi Abang nyinggung tentang driver ojek online. Sering kali kan kita dengar maju jadi anggota DPRD Kota Medan tuh harus keluar 300 sampai 500 juta Bang. Tapi kalau Abang berkenan berapa sebenarnya modal kampanye Abang, modal untuk politik Abang? Terus tahu itu ikutan Reza Nyale. Ini kan biar jadi inspirasi Bang, bahwasanya semua bisa jadi politisi, semua bisa jadi anggota dewan gitu. Iya. Jadi kalau modal katanya materi ya, saya nggak lebih dari 20 jutaan gitu lah, nggak lebih lah. Bahkan di range 15 juta. Itulah kalau dari modal materi. Namun modal dari sentimen lain yang banyak ya. Ya kan itu aja yang saya ini kan kemarin saya dorong itu. Kalau modal materi cuma 15 juta aja. 15 juta Bang. Tuh apa ya? Kayak Itu kecil kali Bang. Ya, 15 juta ini untuk mencetak kartu nama 10.000, untuk mencetak brosur 4.000, mencetak kalender 1.000, mencetak baliho spanduk maksud saya yang 1 kali 2 meter sekitar 50 unit. Yeah. Terus satu lagi mencetak stiker ya. Itulah uang itu habis untuk itu aja. Itulah modal kita kampanye kemarin di dapil kita lah. Berarti kesulitan atau kesusahan itu bukan gimmick ya Bang ya, bukan framing yang dibuat-buat sehingga kita kan tahu orang Indonesia ini Bang suka kali dengan kesedihan, senang dia dengan kesedihan kalau ada orang sedih maju apa. Tapi sebenarnya itu bukan gimmick ya Bang. Ya gini, jadi ternyata yang dibilang yang kalian tonton sering di HP ini, ciri-ciri kita mau diangkat Tuhan itu ya dikasih dulu ini cobaan, musibah. Iya, benar. Dan saya datang ke sini bukan menjual kesedihan ya. Saya bukan datang menjual kesedihan, saya punya visi misi. Ya. Visi saya itu apa? Kota Medan yang sadar politik, berkarakter, berbudaya dalam balutan kebinekaan demi terwujudnya Kota Medan yang aman, nyaman, layak dan toleran. Dan saya breakdown itu melalui 5 misi. Ada 5 misi saya. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dapil. Mengawasi, melakukan kontrol dan pengawasan yang maksimal di kelembagaan. Mengembalikan legitimasi lembaga DPR ini sebagai satu-satunya wadah ataupun corong untuk menyampaikan aspirasi. Yang terakhir, yang keempat, menjadi anggota dewan yang produktif akan produk hukum daerah seperti PRD yang produktif ya. Yang kelima, satu lagi menjadi mitra yang strategis untuk eksekutif biar kami sama-sama tahu mana arah pembangunan yang layak Kota Medan. Saya breakdown visi misi itu. Ini bukan saya mau jual pilihlah aku supir ojol, pilihlah aku, mamaku baru mati. Mana ada pernah bilang gitu? Gak ada lah. Nah, kalau kita mau cari yang kasihan, pengemis aja disuruh jadi caleg. Ya. Lebih kasihan lagi kan? Ya kan? Saya nggak menjual itu. Saya menjual visi misi, saya menjual pemikiran saya. Begitu dia aja. Memang ada suatu hal yang ingin dibawa, ingin dibuat ketika menjadi DPRD Kota Medan nanti gitu Bang. Pastilah, wajib. Dan apakah dalam perjalanannya apakah banyak yang sudah dibuat atau banyak yang terlaksana Bang? Sekali pertanyaannya aja. Jadi kami kemarin kan dilantik 2019 nih. Iya. Ya. Ketika kami dilantik, itu yang kami gunakan APBD dewan yang nggak terpilih lah. Artinya dewan yang sebelum periode kami. Iya. Nah, kami dilantik pakai APBD itu. Setelah kami berjalan beberapa lama, sekian hampir setahun, kami menyusun lah yang namanya RAPBD baru. Ketika kami menyusun RAPBD baru, langsunglah COVID ya. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak refocusing. Artinya pemindah tanganan program dari aturannya ini jadi ke sini. Ya, jadi fokusnya ke kesehatan ya. Jadi penanggulangan COVID, satgas COVID, semua dengan COVID. 2 tahun ya. COVID, benar nggak? Betul Pak. Nah, 2 tahun COVID, kebijakan pusat sama
daerah itu kan satu tonggak nih. Nah, ada kebijakan dari pemerintah kita untuk merubah namanya satuan perjalanan dinas, satuan ini banyak terjadi. Dan sampai sekarang belum dirubah ini. Dan berpengaruh sama kinerja kami. Nah, proses pemulihan setahun kami udah mulai normal nih. Kemarin kan baru dibilang bulan berapa ya? Bulan kemarin itu bulan berapa kita sudah bebas masker ya? Oh ya, bulan 3 atau bulan 4 gitu. Gitu ya. Baru kita bebas pandemi gitu. Nah, sekarang masuk proses pemilu. Nah, ini konsentrasi pecah nih. Di saat kami melakukan kerjaan dari hasil badan musyawarah untuk pergi kunjungan kerja ataupun rapat-rapat, teman-teman yang mau nyalek itu udah pada kerja semua di bawah nih, bangun kekuatan. Sementara kami harus mengikuti yang namanya keputusan bersama dari badan musyawarah itu. Nah, sehingga namun begitu pun Jaya, selama kami di sini sedikit banyaknya sudah banyaklah pekerjaan yang sudah kami selesaikan ya, yakni berupa perda-perda yang cukup baik ya. Salah satu perlindungan UMKM sedang dibahas nih di panitia khusus pansus. Yang selanjutnya zonasi PKL sudah kita perdakan. Di samping itu pembangunan infrastruktur juga cukup baik ya. Itu RPJMD yang kemarin sudah dibahas yang pertama kali Bobi dilantik, yakni pembuatan kolam retensi sekarang udah dibangun nih untuk menangani banjir. Karena konteksnya Medan ini seperti Kuali juga aja. Iya, betul. Ini dia cembung gitu, jadi ya harus diusahakan. Dan lain sebagainya sedang dilaksanakan pemerintah. Itu semua kesepakatan kita kasih instrumen itu sebesar-besarnya kepada eksekutif ya. Lihat sendiri di tempat kita juga lah, di tempat saya Simalingkar B sama Kuala Bekala itu gang-gang sudah banyak di aspalin, jalan sudah banyak di mungkin beberapa yang substansi mungkin kurang, itu kita akuin itu, termasuk pembangunan sekolah-sekolah gara-gara BPDB ini kan. Nah, itu penting juga itu supaya baru perbaikan infrastruktur seperti pasar-pasar tradisional itu belum. Nah, saya berharap ke depan ini yang paling mendasar itu seperti sekolah, pokoknya hal mendasar segeralah direalisasikan. Dan jangan lupa juga kita ada program UHC juga. Nah, dan kita kasihkan juga instrumennya itu kepada pemerintah untuk menyelenggarakan UHC ini supaya semua penduduk Medan yang tidak mampu memiliki KTP Medan boleh berobat kemana-mana. Yang penting bekerja sama dengan BPJS. Gitu. Oke, berarti untuk perda-perdanya dikejar atau ingin diselesaikan sebelum masa periode habis ya Bang ya? Iya. Perda tadi yang belum selesai. Yang belum selesai, ya kita usahakan secepat mungkin habis selesai. Termasuk ini ada kita usulkan kemarin dari teman-teman perda tentang dana abadi kebudayaan agar bisa dikelola sama pelaku-pelaku seniman, budayawan, dana abadi tadi. Itu kita kejar sampai selesai nanti priorisasi kita. Walaupun aku terpilih ataupun nggak terpilih, itu wajib kita kejar. Tapi sekarang udah fokus ke ini juga Bang? Udah fokus untuk menyiapkan kekuatan untuk bertarung tadi kayak Bang bilang? Nah inilah aja masalahnya. Ya tugas utama ya tetap kita laksanakan. Ya mau nggak mau ya pendekatan juga sama masyarakat tetap kita laksanakan juga. Cuman kan untuk pertimbangan masyarakat ya, selama kami 4 tahun di sini bekerja, yang cuman setahun ya kami di sini betul-betul efektif. Semua anggota DPR kemarin, semua membantu orang COVID ya, semua partai. Bahkan nggak usah partai lah, dari aspek-aspek lain membantu kan. Ada yang ngasih obat, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu. Nah kalau misalnya itu udah kita laksanakan sama masyarakat, ya kayak mana lagi gitu. Itulah kami. Udah masyarakat udah lihat kinerja kita, masyarakat udah lihat bagaimana pengorbanan kita. Jadi harus yang seperti apa yang mau dimulai masyarakat lagi. Kecuali nih
Kita tahu kemarin ada pihak-pihak tertentu, golongan tertentu memanfaatkan COVID untuk ajang pencarian keuntungan, dan dia udah diponis, ya kan? Iya. Gak usah kita bilang partainya, udah tahu kita itu. Udah sama-sama tahu lah bang ya. Udah sama-sama tahu. Kalau dibilangnya oknum, ya dia bagian dari itu juga ya. Ya nggak apa-apa. Ya ini kan kita bersuara nih supaya masyarakat tahu juga. Nah di masa COVID, di proses pemulihan, pemerintah melihat apa yang dilihat, perlunya penyebaran secara merata yang namanya sinyal, sinyal 4G, 3G, pokoknya pemerataan pembangunan terkait masalah penyebaran sinyal. Dikasih duit sekian triliun, dimakan juga ya. Kita udah tahu juga sama partainya, ya jadi pertimbangan juga. Nah kalau pada dasarnya kan COVID ini dikasih yang di atas untuk menunjukkan mana sih sebenarnya yang betul-betul dukung kalian, mana sih sebenarnya yang tanda kutip pengkhianat rakyat. Nah itu dia, mungkin itu aja yang disampaikan supaya masyarakat tahu kan masyarakat harus buka mata loh, jangan nggak buka mata. Ini penting ini untuk masa depan kita wariskan untuk anak-anak kita, itu dia aja. Yang mana sebenarnya Dewan Pengkhianat Rakyat itu? Mana sebenarnya Dewan Pengkhianat Rakyat itu? Jadi bang tadi termasuk di misi abang lah untuk anggota dewan yang produktif. Apakah seluruh anggota dewan itu sudah seproduktif itu bang? Minimal seproduktif abang lah. Saya pikir kita kan tergabung di dalam komisi alat tanggapan dewan. Seperti saya kan wakil ketua Bapemda. Ya kita produktif dan teman-teman juga di komisi lain sangat produktif. Nah beda memang sekarang anggota DPR di Kota Medan ini saya lihat memang betul-betul kita fight ya. Saya lihat. Nah dari lembaga cukup baik kita mengawal yang namanya proses pemerintahan ini. Salah satu contoh apa bang kan kayak gitu. Lampu pocong dibongkar nggak? Dibongkar. Nah itu pengawasan kita. Banyak hal lain lagi pengawasan kita yang berjalan. Waktu saya masuk itu silpa 2,5 triliun. Kemarin silpa kita 2022 cuma 500 miliar. Atau 0,5 triliun. Artinya apa? Pengawasan kami lakukan maksimal, serapan anggaran itu ada. Jadi outputnya kalau serapan anggaran tinggi Pak Dewan apa? Iya, program yang itu terlaksana. Gitu loh. Meskipun masih banyak hal-hal yang sangat esensial sekali enggak diserapkan itu. Itu pengawasan kami juga. Dan kami tetap menggedor itu. Kau dinas, kau pakai kok uang itu. Jangan kau pakai. Gitu dia ibaratnya cakap-cakap medannya. Iya. Itu tadi bang ya. Berarti pelan-pelan menuju akhir periode visi dan misi abang dijalankan lah ya bang. Oke. Jadi mungkin ini pertanyaan, kayak mana sih tanggapan abang tentang anggota-anggota dewan yang mengeluarkan dana banyak untuk dia berkampanye, ngasih uang ke masyarakat dan gimana strategi abang dulu untuk melawan itu? Karena ini informasi juga Dapil 5 ini kan bang, Dapilnya Bang Erwin, Dapil 5 Kota Medan ini termasuk kalau apa bahasa itu dapil neraka ya bang ya. Sebenarnya aja semua neraka aja. Politik ini tujuannya bagus, cara-caranya ini yang dianggap yang gimana. Jadi kalau misalnya tanggapan saya mengenai teman-teman yang mengamburkan banyak uang, saya pikir begini, dia pun ingin membangun daerahnya sebenarnya. Tapi inilah entah siapa yang bikin lingkaran ini. Aku mau bangun daerahku pun aku harus keluarkan uang banyak. Aku mau kerja untuk kalian loh, gitu. Semua kalau kita tanya itu anggota dewan itu di dalam hatinya itu, aku mau kerja untuk kalian, untuk bangsa ini. Tapi jangan dipersulit lah dengan harus kayak gini harus kayak gini aku. Itu saya bela lah orang itu memang. Namun mereka ini nggak percaya diri ketika tidak mengeluarkan uang yang banyak. Dia takut dia nggak dipilih. Nah mereka nggak percaya diri karena kemampuan dia untuk mengungkapkan hal-hal yang esensi di dalam berpolitikan kurang, sehingga ketidakpedian ini dialihkannya lah menjadi uang untuk memilih dia. Nah kalau strategi aku nggak mau mencampur urusan orang itu Yang ku tahu aku mau bikin ini di Kota Medan. Itulah yang mau aku kasih. Kalau kamu dukung ya cucuk. Nggak mau dukung nggak usah cucuk, gampang kan. Dan kita ini demokrasi kita nggak tahu siapa yang milih kita. Betul. Dari mana aku tahu ada yang milih aku?
Hanya paling daerahnya aja Ya kita tahu emang pasti aku lihat di TPS ini ada suaraku. Siapa orangnya aku nggak tahu, Jawa orang ada Iya. CCTV. Nah buat masyarakat juga yang mau dikasih duit diterimain aja, karena kalian nggak akan ketahuan siapa kalian pilih. Ya pilih yang agak sedikit ganteng pula. Ya. Nah nggak bakal ketahuan itu, yakinlah kalian. Ya ambil aja, kasih duit ambil. Cara menghukum dia gitu, anggap aja itu uangnya itu uang dapat dari jalan. Nah itu dia. Karena kenapa? Kalau misalnya orientasinya udah uang, nah itulah nanti ternyata di dalam udah nggak bisa lagi dapat uang. Iya. Sekarang korupsi udah ditekan betul-betul. Penyadapan lah, inilah udah semua, LHKPN lah, nggak bisa lagi. Jangan nanti kalian menyesal. Iya. Jangan nanti kalian menyesal udah di dalam, payah rupanya Pak. Gitu. Jadi malas-malasan. Gitu. Susah rupanya ya Bang ya. Rupanya. Jadi ini kita udah mulai dewasa nih berpikir aja. Itu dia. Tapi dari tanggapan abang tadi kan bang, pada saat realitanya turun ke masyarakat menawarkan program membawa visi misi, apakah relevan dengan masyarakat bang? Karena seringnya masyarakat ini kan memang mana uangnya gitu. Apatis lah ya. Iya. Saya mendatangin, saya kan kampanye melalui udara, kayak media sosial. Darat menemui langsung. Kalau misalnya di udara media sosial, saya posting yang substansi. Lembaga ini harus gini, kita depankan ini ideologi partai aku sampaikan, kita lawan korupsi, kita lawan intoleransi. Bahwasanya siapapun berhak beribadah di tempatnya masing-masing tanpa intimidasi. Itu ideologi partai kita. Terus korupsi harus kita tetap sama-sama lawan. Itulah dari segi kampanye udara. Kalau di kampanye darat, saya akan mendatangi yang namanya satuan itu STM, komunitas, sama turun langsung masyarakat. Ya, saya sampaikan visi misi itu, saya cakapkan dengan gaya Medan ya. Bu, nanti kita kalau Medan ini gini-gini loh Bu, gini-gini loh Bu, ini cucu lawak Bu, gitu. Ini mudah-mudahan lah bisa ibu cucu awak tanggal sekian bulan sekian gitu. Itu yang kita sampaikan ya. Dan dia duitnya mana gitu kan? Nanti lah Bu, duit aja gitu kan. Kalau nanti ibu kasih duit, nanti datang lagi yang ngasih duit lagi, ibu nanti bingung Bu. Oh gitu kan, ibu nanti bingung Bu. Jadi udah pegang aja lah dulu kartu nama gini. Pokoknya inilah tujuan kita. Baca-baca ibu, nanti siap baca, bungkusnya taruh. Untuk goreng-goreng kan bisa Bu. Yang penting baca dulu. Nah cara kita sosialisasinya lah. Apapun masyarakat, respon masyarakat ya saya pasti terima. Nggak mungkin semua bisa suka sama aku. Iya, betul. Nggak mungkin juga semua nggak suka. Pasti ada 1-2 yang suka sama aku. Itu dia. Itu yang aku pegang teguhnya untuk menghadapi teman-teman caleg yang punya banyak duit. Jadi dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti sama masyarakat gitu ya bang ya. Saya pikir kalau saya bicara, kalau bila perlu anak 5 tahun ngerti apa maksudnya. Iya. Gitu dia. Itu yang paling penting, komunikasi itu kan gitu. Cara kita berbicara. Ya, tadi udah Bang Erwin juga ada nyinggung sedikit tentang partai. Jadi Partai Solidaritas Indonesia ini kan bang terkenal sebagai partainya anak muda. Kalau di Kota Medan sendiri bang, PSI ini memperjuangkan anak muda yang bagaimana bang? Nah dari anak muda ini sebentar lagi kita menghadapi bonus demografi. Meledaknya umur produktif. Nah kita perjuangkan di Medan ini bagaimana anak muda memiliki yang namanya bakat. Nah ke depan ini kita dorong banyaknya yang namanya infrastruktur untuk mengakomodir semua bakat tadi ja. Ruang-ruang kreatifnya ya bang. Semua dari mulai seni sampai olahraga. Begini ja. Ternyata anak-anak geng motor itu jago-jago nyanyi juga. Kenapa nggak ada dibikin event gitu loh? Nah itu yang kita dorong ke depan ini supaya anak-anak muda itu bisa betul-betul menyalurkan bakatnya, dan dari bakat itu ada event, ada infrastruktur, terus bisa jadi duit ya. Itu keinginan kita. Yang suka nyablon, bikin baju, clothingan, dijual UMKM. Jangan lagi kita mendatangkan dari mana-mana. Biar wajib kita beli itu. Bila perlu APBD kita bikin beli itu.
baru dikasih sama distributor lain, kalian jual ini di Medan. Anak muda yang bisa bikin sepatu, APBD kita bikin beli itu, kita kasih lagi sama distributor, kita jual sama distributor menjual, ini wajib dijual sini. Jadi kita jadi tuan rumah di rumah sendiri aja. Itu yang kita inginkan anak muda ke depan ini. Perfilman, kita pengen juga bangkit perfilman kita. Banyak kisah-kisah yang bisa diangkat dari sini, banyak budaya di sini aja. Masalah sejarah Istana Maimun, sejarah Sungai Deli, banyak sekali bisa kita angkat sini. Jadi anak muda yang seperti ini harus kita angkat, karena ke depan ini anak-anak muda ini yang menggantikan pemerintahan yang zaman sekarang. Jadi kalau kita nggak didik anak-anak muda ini, mau jadi apa nanti bangsa ini? Mau jadi apa nanti? Sama-sama kita lawan narkoba, coba. Sama-sama kita lawan narkoba, janganlah ada narkoba lagi, begitu kan? Ya. Jangan nanti lebih mudah cari narkoba ketimbang cari dosa. Itu yang sangat berbahaya. Nah, anak-anak muda ini haruslah betul-betul mengambil portofolio kehidupan lah. Ya, kalian kumpulin portofolio kehidupan kalian. Lihat apa asamu, apa mau hobimu, bakatmu. Sebentar nanti saya akan mendengar keluhan-keluhannya melalui lembaga ini, bisa kita suarakan pelan-pelan. Kalau langsung begini nggak bisa, pelan-pelan untuk kita usahakan ya teman-teman ya. Dan untuk itu tetaplah menjadi anak muda yang melek akan politik aja. Kenapa? Karena politik ini yang mengatur kita aja. Dari mulai kita di dalam rahim sampai nanti mati politik. Beda-beda politik di negara-negara lain. Nah, kita harus melek politik, apalagi kemarin partisipasi pemilu di Kota Medan ini cukup rendah. Di pemilu 2019. Iya, jadi untuk itu saya mengajak kita semua ya, apalagi nanti tanggal 14 Februari malam Valentine-nya dilupain dulu dah. Jangan dulu ada yang ke gunung, ya. Jangan ada dulu ke Brastagi, jangan dulu ke Brastagi. Nyoblos saja dulu. Tanggal 14-nya, ya. Tanggal 14 Februari 2024 pemilu. Jadinya. Jadi anak muda jangan apatis lagi dan peduli dengan politik ya, Bang ya. Iya. Oke. Kemudian mungkin inilah Bang, terakhir. Bagaimana tips bagi anak-anak muda dari Abang terutama lah, Abang banyak menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, seorang mantan driver ojek online yang jadi anggota dewan. Bagaimana tips bagi anak muda untuk mewujudkan cita-citanya dan terus konsisten dengan cita-citanya, Bang? Ya, betul itu. Yang pertama, kau bangun mimpimu. Apa mimpimu? Kau kejar. Kita harus punya mimpi. Itu yang pertama. Karena mimpi itu akan mengarahkan kita ke relnya nanti. Nah, untuk meraih mimpi itu akan banyak misi-misi yang harus diselesaikan ya. Contohnya ada yang kau jadi pengen pengusaha kuliner. Ya, misinya salah satu jadi kerja di rumah makan dulu. Nah, intinya kau harus punya mimpi dan mimpi itu harus kau gaib. Dan lihat apa hobimu, wujudkanlah itu dengan caramu. Terus satu lagi, kedepankan kewajibanmu. Gak usah banyak-banyak. Kau pakai aja helmmu, jangan kau copot spionmu, kau bayar pajakmu, kau buang sampah ke tong sampah. Udah cukup, kau udah jadi pahlawan, men. Udah, nanti kalau apa kita mabar. Iya, siap. Jadi dari hal-hal kecil bisa jadi pahlawan ya, Bang, untuk anak muda ini. Oke. Jadi bakal maju lagi, Bang, di 2024? Maju lagi lah, jangan. Maju lagi ya. Di Dapil 5 juga, Bang? Dapil 5 lagi. Oke. Ya, mungkin itu. Dari partai yang sama pasti, Bang, ya? Partai sama, PSI, Partai Solidaritas Indonesia nomor 15. Nomor urut berapa, Bang? Belum. Belum keluar. Tapi kemarin masih DCS nomor 5. Nomor 5. Jadi nanti kita tunggu DCT ya, Bang, ya? Tunggu DCT baru kita rilis. Nah, kalau 5 ini kan bagus nih, Jah. Iya. Kenapa 5? Bagus? Bagus lah. 5 ini dipakai untuk semua aja. Contoh apa ya? 5 ini Islam 5 huruf. Iya, betul. Buddha 5 huruf. Hindu 5 huruf. 5 huruf. Kristen enggak 5 huruf. Enggak 5 huruf, Bang. Cuman Yesus 5 huruf. Iya. Nah, ya mungkin itu saja yang kami obrolin hari ini. Tentunya bisa sangat menambah informasi dan menambah wawasan bagi teman-teman pengamat. Gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bang Erwin telah menyempatkan waktu.
di tengah-tengah kesibukannya menjadi anggota dewan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.